Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pesan dakwah Nabi Nuh alaihissalam terhadap anaknya di Quran surah Hud ayat 42, 45, dan 46. Nah, sebelum kita mengetahui apa pesan dakwahnya itu, alangkah baiknya kita menyimak dulu arti dari Quran surah Hud 42, 45, dan 46. Hud ayat 42, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung, dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh dan terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Quran Surat Hud ayat 45 yang artinya, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Surat Hud ayat 46. Dia Allah berfirman, Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Tadi saya membacakan arti dari Quran Surah Hud ayat 42, 45, dan 46. Jadi pesan dakwah yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya itu hubungan yang mengikat manusia di dalam agama, yang dijelaskan juga oleh Said Qutb bahwa sesungguhnya hubungan yang mengikat manusia di dalam agama Islam itu merupakan hubungan yang unik, yang menjadi ciri khas dari agama Islam ini sendiri. Hubungan ini tuh bukan hubungan antar nasab, kemudian bukan hubungan ketanah airan, bukan juga hubungan antar keluarga, jenis atau unsur, bahkan juga bukan antar profesi. Hubungan ini tuh hubungan-hubungan yang sering kita jumpai tetapi kadang kita terputus gitu. Sebagaimana dalam firman Allah kepada hambanya Nabi Nuh alaihissalam yang berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Kemudian Allah juga berfirman, Hai Nuh alaihissalam, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Kemudian Allah menjelaskan kepada Nuh kenapa anaknya bukan termasuk keluarganya. Dengan firman-Nya Allah menjelaskan sesungguhnya perbuatan anaknya itu bukan perbuatan yang baik. Sesungguhnya hubungan iman telah terputus antara engkau dengan dia, wahai Nuh alaihissalam. Sebab itulah jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengetahui hakikatnya. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada anaknya itu perlunya komunikasi gitu. Hal yang penting yang harus kita garis bawahi juga bahwa Nuh ini telah berteguh hati untuk menyelamatkan anaknya dari kekafiran meskipun dalam keadaan berbahaya, karena tadi menghadapi banjir yang sangat besar ya. Nabi Muhammad juga tidak jemu-jemu, bahkan dengan harus bergaul dengan anak-anak demi menyebarkan agama Islam dan konsisten dalam beragama gitu. Nabi Muhammad itu mengajarkan perlunya komunikasi yang hangat antara pendidik dan si terdidik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dua strategi ini tuh jika diformulasikan akan menjadi satu paket strategi orang tua dalam mendidik akidah anaknya. Setidaknya akan terwujud dua hal. Yang pertama ini komitmen yang besar untuk tidak gampang putus asa dalam mendidik anak sesulit apapun. Kemudian konsistensi dalam menjaga akidah akhlak anaknya dimanapun dan kapanpun si anak berada. Berbagai paparan tadi cukup memberikan penjelasan kepada kita bahwa Nabi Nuh telah menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai ayah yang menginginkan anaknya yaitu Kan'an untuk beriman sebagaimana para pengikutnya. Namun mengapa Kan'an begitu dapat juga kita pahami bahwa fakta yaitu tumbuh dan berkembang tidak lepas dari pengaruh ibunya yang juga dalam keadaan kafir, tetapi bukan karena faktor keturunan saja gitu.
menyinggung soal keturunan, kiranya kita perlu melihat kisah-kisah nyata, semisal kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hubungannya dengan ayahnya, dan perlu juga kita melihat bagaimana kenyataan yang tadi dikisahkan oleh Al-Quran tentang Nabi Nuh yang sedang kita pelajari ya, dengan putranya. Nah, hal ini tuh membuktikan ketidakmutlakan faktor keturunan. Nah, dugaan kita mengenai masalah keturunan ini adalah pentingnya memilih istri yang baik-baik. Nah, artinya Al-Quran ini menawarkan kepada kita dengan kisah itu untuk melihat siapa sebenarnya yang kurang patut disebut keturunan baik-baik, ibunya kah atau ayahnya kah. Nah, ibu Nabi Ibrahim tidak terkisahkan sebagai wanita durhaka. Ibu Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ibrahim, sedangkan istri Nabi Nuh alaihissalam melahirkan Kan'an sebagai anak yang durhaka. Nah, asumsi kita adalah ibu itu lebih erat, lebih dekat hubungannya secara mendasar sejak kecil dengan anaknya ketimbang dengan ayahnya. Nah, ibu itu lebih sering memungkinkan mengadakan hubungan pendidikan dengan anaknya gitu. Namun bagaimanapun hal ini tuh menunjukkan bahwa keturunan tidak mutlak mempengaruhi perkembangan individu seseorang gitu. Sehingga menjadi wajar jika Kan'an tetap dalam kekafirannya. Nah, meskipun demikian, orang-orang soleh seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad tidak akan pernah berhenti berusaha untuk berbuat baik dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini adalah manusia-manusia pilihan Allah sebagai rasulnya. Meskipun telah berbuat kebajikan dan bahkan ditanggung tidak akan pernah berdosa, tetapi ketika mereka hilaf, tetap mereka ini memohon ampun kepada Allah. Nah, sampai di sini kita dapat memperkuat pendapat ulama mengenai komitmen orang tua dalam mendidik anaknya sebatas mengajak agar beriman kepada Allah. Adapun sang anak tidak mau beriman sudah di luar tanggung jawab orang tua. Nah, kondisi ini tuh menjadi tanggung jawab pribadi si anaknya itu terhadap Tuhannya.